Falaqad qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca dulu ayatnya ya. Semoga setiap hurufnya kita dianugerahi 10 kebaikan. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Ad-Dukhan ayat 10 sampai 15. Para taqib, tunggulah yauma ta'tis sama'u, hari ketika langit membawa bidukhanim mubin, asap atau kabut yang nyata. Yaghshan nasa hadza adzabun alim, meliputi semua manusia. Inilah azab yang pedih. Rabbana kshif 'annal azaba, mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Inna mu'minun, sesungguhnya kami akan beriman. Anna lahumuz zikra, bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan? Wa qad ja'ahum rasulun mubin, sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul yang nyata. Tsumma tawallau anhu, kemudian mereka berpaling daripadanya. Wa qalu muallamun majnun, dialah orang yang menerima ajaran dari orang lain yang juga orang yang gila. Inna kashiful adabi qalilan, sesungguhnya jika kami melenyapkan sedikit saja siksaan dari mereka, innakum aidun, pasti mereka akan kembali ingkar dan menjadi orang kafir. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi judulnya sendiri adalah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan artinya asap, kabut. Banyak yang ngirim video kepada saya, lalu di bawahnya pertanyaan. Dia anggapnya Ustadz ini selalu punya kuota. Dan pertanyaan lagi, tolong katanya berikan kepada saya hadisnya. Kalau telat sedikit saja, biasanya ada yang marah. Gak apa-apalah, memang pertanyaan saya kurang berkualitas, ayah ada penungan gitu. Nah, jeng nita, jeng menta, coba nyarekan gitu kan. Ya, udah bertanya, minta jawabannya harus cepat, terlambat sedikit marah. Tidak apa-apa. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Itu adalah saudara kita, insya Allah sama-sama calon surga. Ya, calon surga itu satu saja mahal. Dia bertanya berarti penting masalahnya. Ada juga yang ngirim makalah. Ya kan? Kadang-kadang saya kalau sempat saya baca langsung, kalau tidak ya ditangguhkanlah. Kadang-kadang ditunggu juga. Ustaz sudah dibaca belum? Belum. Kapan bacanya? Ya cik dina HTW, aku maing weh. Tapi dina HT. Ya insya Allah kalau sempat saya baca. Nanti saya terangkan apa isinya. Tolong Ustaz itu hadisnya sahih atau dhaif ya. Kami tunggu, ini penting. Bahkan akan kami sampaikan dalam khutbah. Gini Ustaz oge.
Ternyata ada ustaz-ustaz juga yang bertanya, terutama meminta kejelasan tentang kedudukan sebuah hadis. Hadirin khatiman, dari rangkuman-rangkuman yang pernah saya dengar, saya baca, bahkan saya lihat, ad-dukhon secara bahasa tidak ada yang berbeda pendapat, kabut atau asap. Sampai ada orang yang mengatakan, begitu Pontianak kebakaran, tak kunjung padam, asapnya kemana-mana. Bahkan sampai ke Malaysia dan Singapura, Johor, Penang. Itu patung Singapura yang kepala singa itu, kepala singa atau kepala anjing itu? Kepala singa ya, kepala singa itu pakai masker. Dikirimkan ke saya. Waktu itu saya baru saja pulang dari Mekah. Ustadz, lihatlah akibat kebakaran di Indonesia, sekarang kota kami seluruhnya bermasker. Karena memang Singapura tebal asapnya Pak. Kiriman, sodakoh. Sodakoh mustamirrah kulasana. Ya, sodakoh terus menerus setiap tahun. Begitu. Enak katanya, yang untungnya mereka kok saya yang kena asapnya. Gitu. Apalagi saya ini asma. Wah, baik lagi. Kebetulan ada sakit orangnya. Lalu menerangkan bahwa ada kiriman video. Nah, ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Bisa dipahami ya? Tanda-tanda akhir zaman. Asapnya tebal dan menyakitkan bagi orang-orang yang menghisapnya, tidak kenal apakah mereka orang beriman atau orang yang tidak beriman. Itu berarti sudah ada yang berpikiran seperti itu. Bahwa ad-dukhon adalah salah satu tanda dari akhir zaman, ya, yang orang suka menyebutnya beberapa fenomena akhir zaman. Dan masalahnya apa dilarapkeun teh? Itu asap-asap dari kebakaran-kebakaran hutan dikategorikan ad-dukhon sebagai tanda akhir zaman. Saya cuma mau tanya saja ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah kita ini sudah berada di akhir zaman belum nih? Bu, masih betah Bu? Masih betah ya? Masih betah, cacakan susah, wae betah. Ya, dalam keadaan susah saja di dunia ini orang betah. Dari Rasulullah SAW saja, sekarang sudah 1441. Ya kan? Tahun. Belum 1500. Lalu kalau orang mengatakan ini akhir zaman dari mana? Kalau akhir zaman dari sejak khalaqas samawati wal ard, ya kan? Diciptakan langit dan bumi, bisa jadi. Sekali lagi bisa jadi. Bisa jadi berarti bisa juga tidak jadi. Itulah bisa jadi. Ya kan? Bagaimana nanti? Datang nggak jam 10? Bisa jadi. Berarti bisa juga tidak jadi. Kenapa kamu tidak datang? Kan bisa jadi. Enak tuh kalau nggak jawab begitu Pak. Bisa jadi. Tetapi jangan sampai memastikan. Nanti pertengahan Ramadan, tanggal 15, Raja Salman akan mati. Ada yang begitu Pak? Video yang tersebar. Dan kalau Raja Salman akan mati, itu menunjukkan bahwa ini adalah sudah akhir zaman. Raja Salman mati, turun Nabi Isa. Keluar Dajjal. Asap sudah lebih dulu nih di Pontianak. Begitulah. Itu namanya ilmu kira-kira dan cocokologi. Apa-apa dicocokkan. Nggak bisa begitu. Kenapa? Dajjal bagi kita, kapan dia keluar? Keluarnya sahih hadis-hadisnya. Ya kan? Sekarang sudah ada di satu tempat, sahih hadis-hadisnya. Bagaimana wujud makhluknya dalam segi fisik? Sahih hadis-hadisnya. Tetapi kapan waktunya? Itu yang Allah gaibkan. Maka janganlah seorang pun mu'arrafan. Ya kan? Menjadi dukun dan orang sok tahu peramal lalu seolah-olah memastikan itu adalah syirkun azim Allahi
Subhanahu wa ta'ala. Yang gampang-gampang saja sesuai dengan hadis, ya kan? Bahwa Dajjal ada. Nabi Isa akan turun. Beliau akan turun berpegangan kepada sayap malaikat kiri kanan, gitu kan? Dengan baju yang putih wangi luar biasa. Ia turun dengan rambut yang basah. Setiap kali ia menundukkan kepala, bertetesan, ya kan? Air-air berkilauan bak mutiara. Hadisnya ada, udah begitu saja. Bisa dipahami ya? Yang sederhana-sederhana saja. Kemudian sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, Ibnu Mas'ud sudah seolah-olah beliau mematok dukhon sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Jadi kalau ayat ini, fartakib yauma tatis samau bidukhanin mubin, itu dulu diterima oleh Rasulullah sebelum ad-dukhonnya turun. Karena kezoliman jahiliyah yang makin luar biasa. Bukan hanya terhadap mukminin, baik yang secara sudah terlihat dan terbuka mereka menyatakan beriman, atau justru terhadap orang yang masih sangat sembunyi. Begitu diketahui, wah disiksanya luar biasa. Kejam, baik secara teror mental, secara kudeta ekonomi, ya kan? Termasuk gangguan fisik, bahkan sudah kepada siksaan dan pembunuhan. Berhijrahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Disitulah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah timpakan kepada mereka kekeringan, kemarau yang berkepanjangan, kelaparan dan kehausan yang lama, seperti yang pernah engkau timpakan kepada kaum Yusuf alaihissalam. Dijabah oleh Allah. Gitu kan? Doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin ikhwati iman, kalau kita merasa bahwa doa kita dijabah, ya jangan sembarangan. Jadikan doa itu sesuatu yang bermakna dan berarti. Apalagi kalau isinya berupa doa kecelakaan bagi orang lain. Apalagi yang belum jelas kafir muslimnya, ya hati-hati kan. Sebab nanti bisa jadi kalau tidak kena sasaran, bisa balik lagi kepada diri kita sendiri. Sebagai orang yang sembarangan, ya menganggap enteng kepada eksistensi dan mahalnya doa kita. Karena itu adalah saluran vertikal, tanpa terlihat, tetapi pasti adanya. Bisa dipahami ya? Pasti adanya. Makanya dari kita namanya istijabah. Istijabah. Ya, saya tulis dulu lah sedikit. Istijabah. Ini, atau sama dengan ad-du'a. Ini ya. Nanti dari Allah baru ada al-ijabah. Ini jawaban. Nah kan ada saluran. Kalau dalam bahasa buku saya itu saluran gaib. Saluran gaib komunikasi. Ya kan? Yang tidak bisa terdeteksi. Tetapi istijabahnya ada. Asal memenuhi syarat-syarat diijabah. Niscaya ijabah Allah Subhanahu wa taala turun kepada hamba-hamba yang memohon kepadanya. Namanya al-istijabah. Mohon diijabah, Pak. Akhirnya sampai orang-orang jahiliyah kaum Quraisy kelaparan. Lama sekali bertahun-tahun. Ada yang menyebut 6 tahun, ada yang menyebut 7 tahun, bayangkan Pak, kumaha etanya. Belum lagi pada ayat yang selanjutnya sebetulnya ayat ke-16, di situ ada pada saat batsyatan sesuatu menimpa mereka dengan dahsyatnya, yaitu peristiwa perang Badar. Di luar logika, jumlah amunisi, jumlah pasukan, jumlah akomodasi, dan sebagainya mereka begitu kuat, secara strategi juga mereka banyak pembunuh-pembunuh bayaran yang disewa, tetapi waktu berperang kalah total luar biasa. Terpukulnya secara mental, pemimpin-pemimpin jahiliyah luar biasa. Setelah begitu didoakan di Rasulullah. Didoakan.
Ditimpalah mereka musibah kekeringan yang panjang. Sampai asal ada apapun dimakan, Pak. Bangkai aja dimakan. Asal ada kelihatan bening-bening aja kayak air dihirup tuh. Kulit-kulit saja yang sudah jadi bungkus panah. Kalau di kita mungkin sendal, sepatu, dikulub, Pak. Jadi kalau ditanya lagi apa? Lagi ngulub sepatu. Buat apa anak-anak saya kelaparan? Sampai seperti itu payahnya kelaparan yang menimpa mereka. Akhirnya kaum Quraisy mengutus Abu Sufyan. Abu Sufyan, lalu ya Muhammad, cobalah berdoa kepada Tuhan kita. Tuhan kita, Pak. Itulah hebatnya jahiliyah. Harus ada pembahasan khusus mengapa mereka wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Ya kan? Ketika mereka ditanya siapa gerangan yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit, ya kan? Siapa? La yaqulunallah. Pasti mereka menjawab Allah. Jadi bahasa Allah sudah sehari-hari mereka. Rabbana, Rabbi, sudah bahasa asasi mereka, tapi tetap mereka jahiliyah. Mengapa jahiliyah? Bukan karena mereka tidak mengenal Allah, dan bukan karena mereka tidak mengucapkan lafal Allah. Ya bacalah. Baca surat Lam Yakunil Lazina Kafaru. Baca Al-Bayyinah. Mufakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kita tidak urusi nasib mereka sebelum Nabi Muhammad diutus. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibunya Muhammad, ya kan? Bapaknya Nabi Muhammad dan lain-lain. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad, mereka mengatakan Allah, tetapi sebetulnya mereka tidak beriman kepada Allah. Bisa dipahami ya Bapak ya? Itulah mengapa mereka disebut jahiliyah. Jahiliyah akidahnya, jahiliyah ibadahnya, jahiliyah muamalahnya. Nah, ini ayat ini Pak. Abu Sufyan datang sebagai utusan, maka fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Tunggulah, nanti langit akan mendatangkan dukhanim mubin. Itu adalah kabut yang nyata. Nah, menurut hadis nanti kita baca bahwa kabut yang dimaksud pada ayat ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Mas'ud, orang-orang jahiliyah saking salatri. Apa salatri Pak bahasa Indonesianya? Kelaparan ya. Udah kelaparan. Kan kalau orang sangat lapar kan jadi limbung Pak. Dekat-dekat ke pingsan. Kalau pingsannya sudah berkali-kali kan dekat-dekat kematian Pak. Begitulah kelaparan. Sampai berhalusinasi bisa Pak. Maka mereka melihat kabut itu begitu tebalnya dari langit turun. Nah itu Pak. Bisa dipahami ya. Dilihat oleh orang-orang jahiliyah yang sedang kelaparan dan kehausan saat itu. Langit dari langit turun. Itu menurut Ibnu Mas'ud. Itulah yang dimaksud dengan kalau kita bicara ad-dukhon. Kata Ibnu Mas'ud, ad-dukhon sudah. Dan tidak akan ada lagi ad-dukhon. Sudah dua versi kan? Versi pertama, versi yang tadi. Pontianak, dukhon gitu Pak. Yang pertama. Berarti kalau tiap-tiap kebakaran, dukhon dan dianggap sebagai fenomena akhir zaman. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, sudah. Gak akan terjadi lagi ad-dukhon. Karena ad-dukhon yang dimaksud oleh surah ad-dukhon, ayat 10 ini, itu adalah kejadian kelaparan, masa paceklik yang luar biasa, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada masa Rasulullah SAW di awal-awal hijrah. Diakibatkan kedoliman dan dukhon dilihat oleh mereka adalah dikarenakan itulah yang dilihat oleh kaum jahiliyah. Nah, Pak, sedangkan dukhon yang ketiga ini rentetan. Rentetan dukhon, Dajjal, sebetulnya Ya'juj Ma'juj gitu kan. Nah, dukhon lebih awal daripada Dajjal. Kejadiannya nanti. Sekarang hadis yang pertama. An Masyruqin qala, dari Masyruq ia berkata. Kunna inda Abdullah,
kami sedang berada di dekat Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau kita melihat sahabat ditulis Abdullah saja, kan Abdullah ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr, dan Abdullah lainnya. Sehingga sering disebut Abadillah. Abadillah adalah nama-nama sahabat atau rawi yang bernama Abdullah. Banyak. Sekarang ditulis Abdullah saja. Bisa dipahami ya? Nah, biasanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kami sedang berada di dekat Abdullah. Faqala, ia berkata, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ra'a minan nasi idbaron, ketika ia terus-menerus melihat pengingkaran dari orang-orang jahiliyah, qala, beliau berdoa, Allahumma sab'un kasab'i Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada mereka kemarau panjang, kelaparan panjang, seperti yang pernah kau timpakan kepada Yusuf alaihissalam, kaumnya. Fakhadathum sanatun, lalu betul-betul mereka ditimpa, terjadilah pacaklik yang luar biasa. Hassat kulla syai'in hatta akalul juluda wal maitata wal jiafa. Sampai-sampai saking pacakliknya tidak ada apapun yang tumbuh dan hidup. Kalau tumbuh-tumbuhan sudah tidak ada sama sekali, binatang-binatang ternak habis dengan sendirinya, Pak. Kan logikanya begitu kan? Kalau tumbuh-tumbuhan sudah tidak ada yang tumbuh sama sekali, berarti kan binatang-binatang ternak kan mati dengan sendirinya. Yang ada dimakan, sementara kan kesehatannya menurun, pada mati dan sebagainya. Bahkan sampai mulai mengancam keselamatan jiwa orang-orang. Yang tumbuh sehingga mereka memakan kulit, akalul julud, wal maitata bangkai, wal jiafa, dan juga apapun yang bisa dimakan dari bangkai-bangkai busuk, makanan-makanan busuk. Dalam keadaan demikian tempat sampah saja menjadi tempat berburu makanan. Bisa kebayang ya kelaparannya. Kemudian wayang turu ahaduhum minas sama, lalu di antara orang jahiliyah itu ada yang melihat ke langit. Fayarud dukhona, ini yang menjadi wajhul istidlal. Kata-kata pokok pada hadis riwayat Al-Bukhari ini yang dimaksud dengan ad-dukhon versi pertama. Ya kan? Yaitu fayaro ahaduhum minas sama, fayaro dukhon, mereka melihat dukhon minal ju' karena saking sudah kelaparan luar biasa. Sehingga melihat langit itu seperti ada asap yang tebal turun akan menimpa mereka. Fatahu Abu Sufyan, lalu Abu Sufyan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka ta'muru bi ta'atillah. Engkau telah menyuruh untuk taat kepada Allah, wa bi silatir rahim. Engkau menyuruh kami menyambungkan silaturahim. Wa inna qaumaka qad halaku. Engkau kan tahu bahwa kaummu itu sudah binasa sedemikian rupa. Katanya harus silaturahmi, tapi malah engkau membinasakan. Kemudian, fad'ullaha lahum. Berdoalah Muhammad kepada Allah untuk keselamatan mereka. Jadi orang kafir minta didoakan kepada orang muslim. Kayak gitu kan Pak? Orang kafir minta didoakan keselamatan kepada orang muslim. Boleh tidak orang kafir minta didoakan Pak? Boleh tidak? Boleh tidak Bu? Terserah, jangan dilarang, kan itu mau urusan orang kafir. Kalau bolehkah orang muslim mendoakan keselamatan pada orang kafir? Ya doakan semuanya, mudah-mudahan tidak kafir lagi. Ya kan? Kenapa kalau mati dalam keadaan kafir mau didoakan apanya? Kan sudah ada dalam surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi. Jangan pernah lagi didoakan. Jangan pernah lagi, apalagi disolatan. Ya kan? Kalau mereka sudah betul-betul innahum matu wahum kafirun. Kalau kafirnya sudah mati. Selama orang kafir tapi masih hidup, sebetulnya dia itu adalah peluang dakwah kita. Dakwah dari aspek bagaimana diajak. Dakwah dari aspek, ya kan biasa dikuatkan dengan doa-doa baik kita.
semoga dakwah kita ada hasilnya. Kan begitu Pak. Tapi kalau sudah mati, wala tusalli ala hadim minhum mata abada. Sudah putus antara kita dengan mereka. Beginilah Abu Sufyan datang minta doakan, kemudian Fadullah, qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, turunlah ayat di atas, Pak. Ini ayatnya. Farataqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ila qaulihi, berarti di atas kurang Pak satu ayat, Pak. Silakan ditambah lagi nanti ayat ke-16-nya ya. Ini ila qauli sampai ke akhir ayat, berarti ayat 10 sampai ayat 16 harusnya, ya. Ayat 16. Ila qauli sampai ke firman Allah, innakum aidun, kamu begitu diberi selamat aja sedikit, dikurangi aja kelaparannya sedikit, aidun, balik lagi kafir, murtad lagi kalian. Lupa bahwa kemarin itu sampai minta-minta untuk didoakan keselamatan. Tapi kalau dilaksanakan selamat sedikit, pasti kalian akan kafir lagi. Yauma nabatishul batsyatal kubra, ketika kami berikan hantaman yang begitu besar kepada mereka. Apa itu? Yaitu peristiwa perang Badar. Karena peristiwa perang Badar secara ekonomi, secara psikologi, secara mental, mereka betul-betul dihantam besar-besaran. Ya kan? Karena beberapa gegeden, beberapa pembesar dari kaum jahiliyah mati di perang Badar. Makanya waqad madat tiddukhon wal batsyah wal lizam wa ayatur rum, ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dah jangan bicara lagi dukhon, bisa dipaham? Dukhon sudah madat, sudah berlalu, bahkan batsyah sudah berlalu. Dalam Quran ada batsyah, maka batsyah maksudnya perang Badar. Sudah kan? Sudah. Kemudian wal lizam, azab-azab yang kena kepada kaum mukminin pada saat itu juga sudah. Kemudian wa ayatur rum, peristiwa bagaimana kaum muslimin telah mengalahkan Romawi secara besar sudah terjadi. Makanya sekali lagi kata Ibnu Mas'ud, dukhon tidak usah ditunggu. Ya, dah, itu pendapat pertama Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya sahih, Pak. Kemudian wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, badirul a'ma bil a'mal, jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda, segera. Kalau sudah tahu bisa, segera laksanakan. Bil a'mali sittan, amal-amal yang 6. Ya, sebelum datang dengan amal-amal yang baik sebelum datang 6 kejadian. Ini dari siapa? Rasulullah sendiri yang bersabda, Pak. Apa saja yang belum terjadi dan segera beramal sebelum datang peristiwa ini, tulu asyamsi min maghribiha, nanti akan terjadi sebelum terbit matahari dari tempat tenggelamnya, beramal. Kalau dalam bahasa umum Al-Quran, firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gaib kejadiannya, maka hati-hatilah. Sebaiknya bila benar-benar ini terjadi, Anda dalam keadaan takwa dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tulu asyamsi min maghribiha. Yang kedua, awid dukhon. Ada sabda Rasulullah bahwa nanti akan ada ad-dukhon. Yang ketiga, awid dajjal. Dajjal juga nanti benar akan keluar. Awid dabah. Ya, binatang-binatang. Ya, khusus nanti. Ada yang mengatakan dabah di sini maksudnya adalah al-jasasah. Pak, dalam hadis riwayat Muslim panjang, Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat dari kaumnya berlayar, kan sudah disampaikan tuh tentang peristiwa Dajjal, berlayar, ternyata terombang-ambing beberapa malam, terdampar di sebuah pulau. Sudah ada makhluk menunggu. Dalam hadisnya ada katakan dabah, ada dari hadisnya nas. Cuma makhluk itu bulunya lebat luar biasa, saking lebat-lebatnya sampai tidak kelihatan mana buntut, mana kepala. Bisa dipahami ya? Gak tahu saya nyuruhku ini barangkali begitu. Tapi dia menyambut, kalian sudah ditunggu tuh. Ada orang di sana menunggu kalian. Terus aja lurus, nanti di situ ada rumah, ada apa. Ternyata ditunggu oleh Dajjal. Bisa dipahami, Pak? Dan hadisnya sahih. Dan nanti Dajjal, kenapa kamu tidak keluar? Belum saatnya.
belum diizinkan oleh Allah Subhanahu. Jadi benar bahwa nanti secara fisik Dajjal ada dan akan keluar, jahat luar biasa, nanti orang-orang kafir menjadi pengikutnya. Baru bisa mati dan dibunuh oleh Nabi Isa. Tapi sempat dia pun diganggu oleh dukhon. Karena Pak. Nah, jadi Dajjal dulu, dukhon dulu nih. Dukhon dulu ya. Yang pertama apa? Tanda-tanda akhir zaman itu apa? Akan ada api besar yang merata, yang menggiring manusia dari timur ke barat. Apakah ibu bapak takut? Kalau saya sih tidak takut. Biarkan itu terjadi karena itu adalah takdir di Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Ini badiru bil amal. Apa yang bisa kita amalkan, cepat amalkan. Jangan sampai nanti kehabisan kesempatan. Kemudian wa khossata ahadikum. Maksudnya kekhususan tiap orang itu adalah ajal alias kematian. Amrul amah, atau benar-benar terjadi urusan umum, segala sesuatu dan semua mengalami, itulah yang disebut dengan al-qiyamah al-kubra. Itu. Kemudian yang terakhir, an Masruq an Abdillah, dari Masruq dari Abdullah, ini masih menguatkan yang di atas. Abdullah bin Mas'ud qala madha khamsun, yang 5 sudah berlalu dan tidak akan terjadi lagi. Ad-dukhon war-rum wal qamar. Qamar maksudnya adalah terpecahnya bulan menjadi 2. Ya kan? Wan syaqqal qamar. Dan qamar menjadi pecah menjadi 2. Itu kan sudah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal batsyah, kerugian yang menimpa kafir yang besar jahiliyah, yaitu perang Badar. Kemudian wal lizam adalah adab-adab yang akan terus menimpa kaum kafirin. Walhasil saya simpulkan begini Pak, supaya sederhana. Dukhon menurut bahasa Arab artinya asap atau asap tebal. Kemudian 2, dukhon dalam firman Allah Subhanahu wa taala bisa 2 makna. Dukhon di langit yang dilihat oleh kaum kafirin, yang bersiteguh dipegang oleh Ibnu Mas'ud bahwa itu sudah terjadi. Dukhon yang dilihat oleh orang jahiliyah yang kelaparan sangat. Yang kedua adalah dukhon yang disabdakan oleh Rasulullah yang akan hadir dan terjadi di akhir zaman. Kedua-duanya bisa kita jadikan pegangan. Demikian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi ilman nafi'an, ilmu menjadi bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum.